Itu maksud gue yang harus masuk ke kurikulum BK gitu men. Krusialnya tanda tangan, cara pembuatan KTP, cara pembuatan SIM, cara membayar pajak apa gitu bro. Jadi nggak cuma soal konseling gitu men. Jadi tuh BK tuh bisa banyak di sekolah gitu men. Gak cuma satu angkatan satu. Jadi bisa ngurusin juga gimana caranya pembuatan kayak gitu men. Ray buat trailer 2024, oke, untuk kurikulum yang semakin baik. Oke, lanjut. Oke. Ya, terima kasih banyak. Nggak, yang kocak mah dulu gue inget banget ya waktu gue nyari kampus tuh, bahkan bukan guru BK angkatan gue anjing, yang ini anjing, yang ngurusin anjing. Jadi di sekolah gue kan ada tiga angkatan, ya iyalah. Kelas 10, 11 sama 12 kan. Jadi satu angkatan satu tuh. Nah, tiga kan. Nah, guru BK gue yang sekarang, guru BK gue yang angkatan gue, itu setiap masuk cuma ceramah doang anjing. Ceramah tentang kesehari-hariannya doang, habis itu udah gitu men. Tapi kalau misalnya kita nanya soal kampus dan segala macem, bukan ke beliau gitu, tapi ke guru yang lain. Kocak banget. Tapi gue kayak lah, gue nanya, oh ya sama ini paling sama ngasih tahu ini doang, rekomendasi apa namanya SNMPTN gitu doang. Padahal bisa loh buat kurikulum yang benar-benar ini gitu men. Sekarang kan yang buat kebijakan pendidikan itu kan lebih krusial, kayak pengen ngerombak agama, pendidikan agama segala macem, pendidikan apa gitu. Kenapa nggak yang krusial dulu aja gitu men, yang ngebahas tentang itu, yang pelajaran-pelajaran yang bisa diaplikasin banget ketika lu udah selesai sekolah gitu men. Itu penting banget gitu men. Itu penting banget bro. Apa kabar guru BK yang lupa daftarin murid? Oh anjing itu. Oh itu tai banget sih kalau ada guru BK yang itu anjing. Itu tai banget sih anjing. Udah mah ceramah mulu, tapi giliran lagi dibutuhin buat masuk kampus nggak ini anjing. Ya kayak gitu. Terima kasih baik dapat, ntar kita bakal main lagi. Jadi ya intinya ya gitu, kalau misalkan beliau itu pada tahu, kalau misalkan masuk itu nggak ini apa namanya, nggak terlalu berat materinya, ya seenggaknya jangan kaget kalau misalkan di akhir angkatan itu ya beliau tuh harus ngurusin masuk kampus dan segala macem gitu men. SMP ada BK-nya nggak sih? SMA doang ya BK ya? Iya nggak sih? Kalau BK gue nggak tahu dah SMP itu ada atau nggak. Tapi kalau misalnya SMA, daripada Pak Nadiem itu beneran fokus ke merombak agama dan segala macem, abis itu kayak yang UN segala macem, SMP ada, gue nggak oke. Mending ya mencoba buat bikin kurikulum baru yang ngebahas tentang itu. Nah nggak usah buat jurusan baru di kuliah gitu men, buat kayak pendidikan keumuman gitu, nggak usah. Ya udah itu jurusan konselor, ya harus paham juga aja materi kurikulum yang terbaru gitu men, yang tentang bagaimana cara buat SIM segala macam, bisa praktek segala macam. Itu lebih mantap loh, itu lebih mantap. Jadi gue lulus aja sampai bingung anjing, kayak ini SIM gimana buatnya gitu men. Akhirnya jadi aja kan. Jadi tuh gue punya 2 SIM bro. SIM 1 SIM nembak, SIM 2 kagak gitu men. Jadi SIM gue yang pertama tuh ujuk-ujuk dapat aja gitu men. Ini dapat kayak nih udah ada dari Pak ini gitu kan. Lah. Itu satu. Nah habis itu kan masanya habis ya. Masa SIM-nya habis ya nggak sih. Dan akhirnya gue harus tes lagi, dan akhirnya gue harus buat SIM lagi, soalnya gue kan kuliah gitu men. Nah gue nggak pengen kayak masa iya nembak anjing, nggak mungkin lah. Akhirnya gue coba kan nyari tahu sendiri gitu, nyari tahu. Habis nyari tahu, gue ke Polsek Cibinong di Pemda itu. Habis itu ya udah gue bilang pengen buat SIM gitu.
ada tuh oknum tuh di gerbang tuh, beliau bilang kayak mau dibantuin gak deh, mau dicalonin gak kayak gitu. Ya ini pengalaman gue ya. Nah terus gue bilang nggak dulu deh, nggak dulu deh pak, saya ini dulu aja pak, saya tes dulu. Oh ya udah gitu. Ya udah akhirnya gue tes kan. akhirnya gue masuk tuh perlengkapan registrasi dulu, abis itu tesnya ada 2 teori sama praktek. Nah teorinya ini kayak ya rambu, abis itu kayak ruas jalan gitu, kayak misalkan lu ada di sebelah kiri nih, tapi lu pengen ke kanan gitu. Lo apakah lu harus berhenti dulu atau enggak kayak gitu. Terus kayak anjing gue jadi spoiler sim. gue jadi spoiler sim anjing. Terus kayak nih terus kayak apa namanya? Marka jalan ya betul. Terus kayak ini ada 4 nih, ini ada perempatan nih. Terus di sini ini mobil lu nih. Ini ada mobil lu di sini terus ini ada mobil lu. Terus di sini ada ini juga nih. Ntar ada pertanyaan kayak lu mau jalan ini tapi tabrakan nih. Nah, kalau misalkan berdasarkan lalu lintas, siapa dulu yang berhak maju gitu, kayak gitu pokoknya. Terus lewat video, Bro. Kalau misalkan polseknya bagus ya, jadi lewat video gitu. Jadi ada videonya gitu. Dan alhamdulillah belajar cuman 30 menit ya alhamdulillah lulus gitu men. 80 anjing dari 75. Gitu. Terus habis itu ya udah tes praktek kan. Dan alhamdulillah bapaknya baik-baik anjir. Bapak yang ngurusin operasionalnya tuh baik-baik gitu men. Jadi ya mungkin itu adalah jabatan yang nggak bisa dicurangin gitu men. Jadi bapaknya itu ya ramah-ramah gitu men. Dan seneng juga gue. Mudah-mudahan di polsek kalian juga kayak gitu, oke? Kalau di polsek Cibinong baik-baik. Terus habis itu Ray punya SIM, gue baru punya SIM C doang. Nah habis itu praktek. Nah prakteknya ada yang lucu bro. Nah jadi kan praktek itu kayak ini zigzag. Jadi ini motor nih disediain 4 motor kayak GTA gitu. Lu mau pakai motor yang mana anjing? Gue awalnya kan waktu gue liat grup kan ini ya kayak disuruhnya ini motor gigi nih, disuruhnya motor gigi gitu. Tapi ternyata enggak. Ada motor gigi, motor kopling, motor matic gitu men. Yang mana aja bisa diiniin gitu. Nah, gue pakai motor gigi. Sebenarnya gue seringnya pakai matic. Tapi karena menurut gue motor gigi enak buat gini-gini, apalagi gigi 2 ya, lebih enak ya. Akhirnya ya udah gue pakai motor gigi. Jalan ngek. Nah, di sini ada ini nih, zat nih. Jadi lu nggak boleh keluar gini nih, nggak boleh keluar kayak gitu. Nah, lu zigzag. Zigzag, muter, zigzag. Nah, kayak gitu. Umumnya nggak boleh nabrak. Nggak boleh nabrak ini sama nggak boleh keluar ini gitu, men. Tapi mungkin karena bapak polisinya baik gitu ya. Jadi waktu kena banyak yang kena. Untungnya gue nggak kena kan. Tapi kan ada juga mbak-mbak yang tes gitu. Banyak yang kena tapi disuruh ulang. Itu gue senangnya di situ. Nah, ada yang lucu. Nih. Jadi tuh kayaknya jadi ada satu pemuda gitu. Jadi dia tuh kayaknya nerima oknum gitu. Pengen dia tuh nerima oknum yang nanyain gua waktu itu gitu kan. Tes gitu kan. Tesnya mau diinin enggak, mau dibantuin enggak kayak gitu. Nah, dia kan tes praktek gitu ya. Jadi kocaknya waktu tes praktek dia enggak ngedengerin prosedur. Suruh dia kayak udah tahu gitu harus zigzag segala macem. Jadi dia enggak ngikutin prosedur. Dia enggak pakai helm. jadi kan orang harus pakai helm dulu ya. Dia nggak pakai helm gitu kan. Dia nggak pakai helm langsung aja jalan gitu men. Terus waktu dia ada di ujung sini, kan gue di sini ya. Di ini kan di sini ya. Terasnya di sini. Dari jauh polisi bilang, "Mau ngapain itu anak itu nggak akan lulus." Gue mau ngakak kayak dia
Dia songong anjing, mukanya tuh anjing kayak songong banget, kayak langsung berhasil gitu. Gue nggak, aduh, polisinya udah, kamu ngapain gitu. Dia ngapain ya, tes enggak ngulang lagi, udah ngulang lagi. Gak mau ngakak kayaknya gue, ya Allah. Pede banget nih orang anjing. Ya ampun. Tapi kan waktu masuk kan beda ya. Kalau misalnya masuk jalur resmi itu kan kita kayak rombongan gitu kan. Cuman kalau dia itu kayak diiniin apa namanya, diarahin gitu sama satu polisi gitu, sama oknum gitu, dan segala macam. Ini mau tes kayak gitu. Dia nggak denger apa-apa. Soalnya kan itu kan prosedurnya itu kan ini ya, waktu apa namanya, waktu pertama kali yang rombongan itu duduk kan, rombongan duduk dikasih tahu pakai helm dulu jangan lupa segala macam, habis tes segala macam gitu. Nah dia tuh datangnya telat tapi langsung duluan gitu. Ya gitu. Tapi kocak sih anjing. Langsung jadi, akhirnya langsung jadi. Hari itu juga langsung jadi anjir. Jadi langsung jadi. Dan gue paniknya waktu colorblind testnya kan. Saya kan gue partial colorblind gitu ya. Cuman alhamdulillah tesnya itu cuman RGB doang. Jadi kalau RGB gue udah bisa gitu men. Bukan yang benar-benar harus tahu warna magenta, burgundi, violet dan segala macam. Enggak, cuman lo harus bisa bedanya merah, biru sama merah, kuning sama hijau apaan kayak gitu. Gitu doang. Jadi mantap. Mahal enggak? Justru lebih murah yang ini. Justru lebih murah yang tesnya itu gratis. Gratis lagi. Tesnya itu yang resmi. Kalau misalnya lu calo lebih mahal, serius. Yang calo lebih mahal. Jadi kalau misalkan lu yang resmi cuman bayar tes kesehatan sama berkas doang. Serius, itu lebih murah banget. jadi burgundi warna anjing. Burgundi warna anjing. Ada Rohman. Peringkat ter-1 bro. Gila, pokoknya itu pengalaman bagus banget. Langsung jadi kan, gue langsung seneng banget. Dan ketika lu dapet SIM yang gak nembak, waduh, sensasinya di jalan enak banget bro. Jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba nyebrang, weng, wancing SIM nembak lu, kan enak tuh. Gue nggak SIM nembak. Kocak aja. Jadi kalau misalnya lu dapat SIM yang dapat tes murni itu kayak lu pengen emosi tuh kayak lu nggak taat deh. Kan dia jadi punya counter tuh ya kayak, lu SIM mau nembak ya anjing. Iya emang lu nggak nembak? Nggak. Oh. nggak kocak banget anjing. Jadi ya itu pengalaman lah. Jadi intinya bimbingan konseling lebih keren kalau misalnya ada materi kayak gitu intinya. Oke. Jadi itu ada berapa tahapan, Rete? Ada 2, teori sama tes praktek. Udah 2 itu doang gitu. Bang nonton live-nya Bang Riantar. Eka thank you. Kayak Minecraft survival tapi cheat on. Nggak, itu kocak anjing yang mas-mas songong itu anjing. Nggak, kocak mah kayak lu dicaloin tapi nggak lolos anjing. Soalnya berkasnya kan dikasih tuh. Berkasnya dikasih kan ke yang tes yang praktek itu. Terus yang lucunya itu dia disuruh pergi tapi nggak dikasih tahu dia lulus atau enggak. Nah waktu dia pergi, polisinya bilang ke kita gitu kayak, oh ini mah nggak lolos, threat. Oke, lanjut. Orangnya ramah-ramah bismillah lulus ujian cinta percaya. Nggak, sumpah ya kalau misalnya lu niatnya bener ya ke polisi ya bener gitu men. Jadi ya kayak malam-malam aja gitu men. Jadi kalau misalkan lu sengaja patuh mah ya polisi juga baik-baik juga gitu men. Ya kayak setiap malamnya kan gua kalau misalkan kuliah kan biasanya sampai jam 9 sampai jam 11 malam ya sih. Biasanya kalau misalkan gua balik tuh ke Sentul dari IPB Dramaga itu itu suka ada razia tuh malam-malam tuh. Suka ada razia malam-malam gitu. Ya kalau misalnya STNK sama SIM lu ada, ya udah ya ini aja. Tanya aja, tinggal tanya gitu men. Bisa diberhentiin, tanya SIM sama STNK, udah ya udah. Kayak nanya aja enak, Bapak ini ada razia ini apa Pak gitu.
oh ini lagi ada banyak begal gitu, makanya ada razia. Oh, ya udah kayak gitu. Dan gua paling seneng soalnya apa namanya, waktu gua kuliah kalau misalkan ada razia gitu, ada pelangnya bro. Jadi yang resmi itu ketika gua baca-baca itu, kalau misalkan ada razia polisi di 30 meter awal itu ada pelangnya, razia polisi kayak gitu. Jadi yang resmi itu kayaknya. Gua nggak tahu deh kalau misalkan yang nggak ada pelangnya kayak gimana gitu man. Cuman yang ada pelangnya berarti itu resmi gitu. Jadi lu nggak usah khawatir. Well.